Menarik Pak Anton. Jadi tadi ternyata saya juga baru tahu bahwa di UK saat itu gencar dari 2004 ya. Dan itu mungkin juga muncul juga yang namanya salah satu perusahaan ini adalah IPD, Integrated Project Delivery. Bagaimana antara owner, maincon, subcon semua sharing profit dan sharing risk bersama-sama sehingga ini menjadi suatu sinergi. Jadi saya kira nanti untuk regulator di bapak-bapak regulator di Indonesia menjadi suatu tantangan sendiri Pak ya, sehingga tidak saling antara owner, maincon, subcon ini menjadi suatu barikade tapi jadi sharing dan itu pasti akan efisien dan efektif ya Pak. Nah Pak Anton menarik sekali, terima kasih. Nah kalau dari sisi di PP sendiri kita kan saya sempat Pak Anton waktu mencari di web ya mengenai link construction di Indonesia siapa dan kita ketemu di situ Pak ya. Saya diundang sama Pak Junior dan akhirnya kita introduce ke Pak Anton dan waktu agak sulit tapi Pak Anton yang langsung karena mungkin sudah inspirasi yang di UK tadi sehingga Pak Anton yang drive ini untuk implementasi. Nah, Pak Anton bagaimana hasilnya dari saat Pak Anton mulai mengimplementasikan lean construction di PP, kemudian kendala-kendalanya apa saja Pak? Baik Pak. Jadi memang di sini pertama kali saya menerapkan lean construction di PP tentunya juga banyak mendapatkan satu tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal juga. Dari sisi internal juga biasa kalau kita mau melakukan perubahan pasti ada banyak resistensi. Orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebiasaannya sudah berlangsung sekian puluh atau belas tahun tentunya akan terganggu apabila kita satu saat menerapkan satu pendekatan baru untuk melakukan perubahan demi sesuatu yang lebih baik. Memang tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa sebelum saya masuk ke menerapkan lean construction ya itu udah menjadi makanan sehari-hari. Banyak terjadi proyek yang off-run budget, apalagi proyek yang saya tangani ini proyek building gedung yang memang secara proses pelaksanaannya itu memiliki resiko yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proyek infrastruktur lainnya. Kenapa? Karena gedung itu betul-betul rigid. Volumenya rigid, detail, belum lagi banyak item-item pekerjaannya sedemikian besar Pak. Dari mulai concreting, beton yang lebih masif, sampai dengan kasarannya kita masang kabel untuk lampu, untuk ME-nya, alarm dan sebagainya. Jadi sedemikian banyak varian kegiatan yang terjadi dalam proses itu sehingga munculnya risiko terjadinya waste itu tadi menjadi besar di dalam setiap proses kegiatan itu. Makanya disinilah yang menjadi tantangan bagi saya pada saat itu untuk menerapkan segala lean construction di dalam direktorat saya. Nah memang pada saat pelaksanaan itu kalau kita lihat 2-3 tahun ke belakang ini sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi saat ini juga alhamdulillah kita untuk di TPP ini pencapaian kualitas hasil pekerjaan di proyek-proyek gedung juga sudah mendapatkan apresiasi yang cukup baik, tidak saja di kalangan pemerintah tapi pun sampai dengan di kalangan swasta. Jadi para pelaku-pelaku pengembang juga sudah melihat kita memiliki kualitas pekerjaan yang baik. Bahkan dari pemerintah juga event Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap salah satu proyek yang pernah kita kerjakan. Waktu itu di Bandara Yogyakarta International Airport, dianggap beliau itu merupakan satu bangunan yang terbaik. Lalu juga bangunan Stadion Papua juga terbaik dan masih banyak lagi bangunan-bangunan lain. Membuat beliau itu merasa confident apabila PP yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu juga dari Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono juga memberikan apresiasi yang tinggi, bahkan dalam satu speech-nya beliau menyampaikan bahwa PP menjadi salah satu benchmark lah bagi BUMN karya terkait dengan pencapaian hasil kualitas pekerjaan. Memberikan satu evidence bagaimana kekuatan lean construction itu memberi dampak yang positif bagi bisnis kita PP ini, proses jasa konstruksi terutama di bidang yang saya tangani. Itu
untuk proyek-proyek building. Ya. Luar biasa Pak Anton, dan apresiasi juga apa yang sudah Pak Anton dan tim jalankan, saya mendapat apresiasi, dan ini insya Allah bisa menjadi inspirasi buat yang lain dan memajukan kompetisi nasional dalam era global kompetisi. Pak Anton itu suatu video open mind sekali untuk di awal. Jadi standar untuk melakukan lean construction yang benar adalah kita lakukan potret. Kita lakukan lean construction maturity assessment untuk mengidentifikasi gap antara kondisi yang existing dengan requirement-nya lean construction. Dan waktu kita lakukan lean construction maturity assessment, dan memang waktu itu skornya sekitar 15% ya Pak Anton, 15%, karena memang di awal-awal, dan itu wajar, tapi sudah kita lihat cukup bagus, sudah 15%. Ada yang kita lakukan mungkin masih sekitar 10% dari kita lakukan assessment. Dan yang luar biasa sekali, leaners Manda Berapa adalah Pak Anton dan timnya, juga Pak Junior beliau mengeksekusi OV dan AV, Opportunity Group dan Executive Group yang ada di LC, Lean Construction Maturity Assessment, dan beliau lakukan itu kemudian dieksekusi ya Pak ya, dan itu menunjukkan memberikan hasil yang cukup signifikan disampaikan Pak Anton tadi. Dan menurut Pak Anton, kunci-kunci selain dari LCMA, apa kunci yang penting lagi untuk Pak Anton membangun tim Pak Anton di PP? Ya, baik Pak. Kalau menurut saya, kita intinya supaya meningkatkan semangat untuk bisa memiliki dan menyadari pentingnya implementasi dari lean construction dan dengan melibatkan seluruh pihak yang menjadi subordinasi kita. Jadi dari level kepala divisi, level GM operasi, level project manager sampai di bawah, kita sosialisasi dengan baik, kita gerakan bersama-sama, karena satu sistem atau metode pendekatan apapun ya, sebagus-bagusnya sistem itu tidak akan bisa berjalan baik apabila tidak dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh dorongan pribadi dari para pelaku proses itu. Intinya itu aja. Ya, terima kasih Pak Anton. Leaners di mana berada, ini sesuatu hal yang perlu dicontoh. Artinya lean construction yang utama adalah apa? Membangun culture. Nah, culture ini dengan baik dibangun oleh Pak Anton. Artinya Pak Anton ini sempat beliau level direksi yang sudah disebut multi strategik, tetapi juga turun ke lapangan untuk meninjau, melihat, mengajak teman-teman di project untuk aware, concern, ya, bukan hanya di project, namun juga aware di HO juga yang terkait dengan di gedung, untuk selalu aware mengenai implementasi lean construction. Dan ini suatu hal, artinya kombinasi antara top down dan bottom up ya Pak Anton, dan ini sebagai hal yang perlu dicontoh, meskipun ini nanti perlu kita gali lagi setelah potret di awal. Di potret berikutnya harus kita potret lagi seperti apa OV dan AV-nya, mana yang perlu diimprove. Ini suatu hal yang kesadaran bahwa selalu jangan sampai kita sudah merasa baik ya Pak Anton, sudah dapat penghargaan dari Bapak Presiden dan dari Bapak Menteri dan yang industri dari kompetitor dan swasta yang lainnya. Ini jangan sampai kita puas itu, tapi kita pikiran untuk bagaimana improve-nya.